Kakak tuh semua maaf baru kasih pulang siswa. Sudah, sudah. Itu akan naik, naik akan tadi naik. Naik akan naik turun. Lihat di belakang itu apa? Keyboard apa bisa buka? Bisa buka. Sebenarnya apa? Oke, gas naik, naik sih. Kakak-kakak bisa dengar suara? Bisa kakak. Ya, oke Pak. Itu saya bisa begitu. Coba kakak tes bicara. Ini boleh.
Sing don't dengar. Coba kakak tunggu dong. Bisa dengar kakak-kakak bisa. Sudah kakak. Oke oke. Bisa kakak. Hmm. Hmm. Iya kan ya. Ya. Mohon maaf kakak-kakak yang mungkin gangguan di komputer di sekolah sini kayaknya. Iya kakak-kakak mungkin atau mulai saja jua biar baru 5 orang Dengar sih. bisa dengar. Sini. Matikan ini, klik ini, mati sini. Speaker kasih aktif sini. Ini Sini. enggak. Oh ini, kayaknya beta sih. Mau coba. Jadi, ya kakak-kakak sekalian mungkin kita ada di pertemuan kali ini untuk materi 1.1 C.3 di mana kita ada dalam kuatkan pemahaman, merefleksikan refleksi. Suaranya seng keluar. Seng dengar suara Oke. kak? Kakak seng dengar? Beta pun dengar kakak. Seng bisa dengar. Kakak Seli Dengar kakak. Kakak Seng, Seli seng dengar? bisa keluar. Seng ada suara yang keluar. Dengar kakak. Kakak Seli seng Soalnya dengar? pakai headset barang kakak. Dengar Dengar kakak. ya? Oh iya. Kakak Stera Ya. kayaknya punya yang ini kapa? Kakak Oti ada dengar? Dengar. Suaranya seng jadi. Kakak beta dapat dengar lagi. Oh kakak Gedi bisa dengar dari kayaknya gangguan di kakak Stera kapa? Ya nanti kakak Stera mengikuti saja kapa bisa? Kakak-kakak semua bisa Belum toh? bisa Kak Cei. Ya? Kakak-kakak yang lain bisa? Bisa kakak. Oke. Bisa kakak. Iya, iya. Ya, ketongnya hari ini ada dalam merefleksikan refleksi adalah sambungan dari materi hari ini merupakan sambungan dari materi modul 1.1 refleksi dan perubahan paradigma dari guru PJOK, paradigma diri guru PJOK. Jadi ini kelanjutan dari materi 1.1. Kenapa ini baru disampaikan setelah kita sama-sama mempelajari materi 1.2 dan modul 1.3. Baru materi ini dibawakan hari ini karena sumber daya berbasis aset dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik baru kita merefleksikan kedua modul yang itu dengan modul 1.1. Ya, saya coba share screen. Bisa. Oh. Coba ulang share. Assalamualaikum, selamat sore kakak-kakak. Selamat sore. Kakak-kakak, mohon maaf ini nama ini anak saya yang lagi kuliah, jadi belum ganti. Oke, oke. Ini Iya. Kakak Munawir kah? Siap kakak siap. Iya. Malam juga katong pakai laptop satu, jadi iya lagi buat dia tugas. Tapi tong ikut ini, tong ikut. Oke, terima kasih kakak Cei. Ya.
Kayaknya saya bisa berbagi kah? Bagaimana nilai? Kakak-kakak belum bisa lihat kah? Sudah kakak bisa. Bisa lihat kita pun modul? Bisa kakak. Oke, ya kakak-kakak ya, yang pertama ini merefleksikan refleksi. Ini ditaruh di bagian kelima untuk sesi pembelajaran kita hari ini. Ya, ditaruh di bagian kelima untuk sesi tatap maya kita di sesi sinkronus ini, karena diharapkan pembelajaran-pembelajaran sebelumnya yang telah kita lalui kakak-kakak semua, kakak-kakak sudah belajar dari model-model refleksi di modul 1.1, baik itu model framework Borton dan Gibbs, kemudian ada model refleksi 4P dan 4F, kemudian ada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini harapannya ke depan kakak-kakak selama 1 JP. 1 JP itu 45 menit, hanya penguatan kembali terkait refleksi di tugas-tugas asinkronus sebelumnya. Jadi, beta harap kakak-kakak punya tugas itu kakak-kakak bisa perhatikan lagi. Ya, kemudian kesepakatan bersama kita. Jadi kalau memang ada yang mau bertanya, disilahkan mengangkat tangan. Kemudian kita diharapkan menyalakan kamera karena ini memang dipantau ya kakak-kakak sekalian. Kemudian yang berikut, tujuan kita memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan kita, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Kemudian capaian pembelajaran khusus untuk modul ini, setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi, menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi di sesi ini kita akan ada dalam refleksi-refleksi bersama. Iya. Peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak-kakak sudah mengupload tugas-tugas. Ada mungkin yang belum, tapi saya ingatkan kembali untuk dari modul 1.1, 1.2, dan pemanfaatan sumber daya di modul 1.2, kemudian perubahan diri, paradigma diri guru PJOK pada modul 1.1, dan pembelajaran berpusat peserta didik itu di modul 1.3. Di sana selalu ada tugas refleksi yang akan kita coba refleksi terkait tulisan refleksi kakak-kakak yang sudah di-upload di LMS. Jadi mungkin kakak-kakak masih mengingat tugas-tugas yang telah kakak-kakak upload. Nanti sebentar kita akan merefleksikan bersama. Jadi agenda kita analisis tulisan refleksi dan yang kedua berbagi hasil analisis. Ya, analisis tulisan refleksi kita.
Ya, ada 6 pertanyaan yang akan kita bahas bersama-sama kakak-kakak di sore ini. Yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Jadi kakak-kakak, saya telah menyediakan link Google Slide. Saya tidak pakai Jamboard lagi kakak-kakak. Jadi saya menggunakan link Google Slide. Nanti saya kirim di chat. Kemudian kakak-kakak di situ ada 6 pertanyaan yang di sini saya sudah bawa di dalam Google Slide itu. Jadi nanti kakak-kakak menulis yang pertama dulu, kita lihat sama-sama untuk bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Saya akan mencoba mengirimnya di kolom chat. Ya kakak-kakak silahkan masuk di Google Slide yang saya telah kirim linknya kakak-kakak. Bisa ya kakak-kakak bisa akses ya. Jadi di bagian yang nomor 1 itu kakak-kakak ada nama-nama yang telah saya tulis. Kakak-kakak silahkan menulis jawaban kakak-kakak di kolom-kolom yang saya telah tulis nama-nama kakak-kakak sekalian. Jadi untuk kita masih ada di pertanyaan yang pertama. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Jadi silahkan kakak-kakak menulis di kolom yang telah saya buat tadi. Bisa ya kakak-kakak? Jadi saya sudah membagi kakak-kakak karena kita 9 peserta, jadi silahkan menulis. Ada kakak Joy, mungkin belum masuk, ada kakak Stera, kemudian ada kakak Seli,
Kakak Genix dan Kakak Frido, kemudian ada Kakak Oti di nomor yang 9. Silakan kakak-kakak menulis jawaban kakak-kakak di Google Slide yang saya bagikan. Bisa ya kakak-kakak, atau ada yang mengalami kendala? Bisa kakak-kakak? Kakak beta pakai kolom beta untuk sementara pakai HP kakak. Jadi beta di kolom chat saja juga. Oke, terserah juga kakak-kakak. Ya. Yang penting bisa akses yang Ya. mana, disilahkan. Iya kakak dangki kakak barang laptop ada sedikit ini. Oke. Tapi kakak-kakak yang lain disilahkan menulis jawabannya di kolom yang beta bagi satu-satu juga. Ya, kakak Stera sudah mencoba menulis. Kemudian kakak Genix, kakak Oti, disilahkan. Ya, kakak-kakak mungkin saya penjelasan saja kalau masih menunggu kakak-kakak sambil menuliskan jawaban di kolom-kolom yang telah saya sediakan ini. Mungkin untuk pertanyaan yang nomor 1 ini, kakak-kakak sekalian, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti proses pembelajaran dari modul 1 sampai modul 1.1 sampai 1.3 ini. Mungkin sekedar penjelasan dari saya saja. Kalau memang kakak-kakak tidak bisa mengakses di sini, silakan bisa di kolom chat kakak-kakak. Untuk pertanyaan yang pertama ini, dari model refleksi itu, dari model-model refleksi yang kita dapat itu, kakak-kakak biasanya menggunakan model refleksi yang mana? Yang lebih enak untuk kakak-kakak itu model refleksi yang mana? Ingat saya sudah katakan bahwa setiap proses pembelajaran itu kita harus melakukan refleksi. Di situ kita bisa mengetahui bahwa proses pembelajaran yang kita dapat hari itu tuh memang siswa menikmati dan terlibat di dalamnya atau tidak. Kalau kita tidak melakukan refleksi berarti kita tidak tahu kita punya kekurangan di mana. Untuk itu, dari kekurangan itu kita bisa dapat memperbaiki segala kekurangan kita. Kita dapat berubah. Sehingga proses pembelajaran yang tadi memang kita sudah rasa bahwa itu baik, dia akan berubah ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin bagi kita baik, tapi belum tentu untuk peserta didik itu baik. Bisa ya kakak-kakak? Yang kedua, kalau menunggu saja berarti kita lebih dari 45 menit. Iya, yang kedua,
Kakak-kakak di sini bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Disilahkan kakak-kakak. Bisa. Untuk yang pertanyaan kedua nih, kakak-kakak sudahkah menjawab? Yang ada gini. Oke, kakak-kakak mungkin yang kedua beta kasih pengantar saja. Di sini untuk pertanyaan yang kedua ini, yang tadi, bagaimana perasaan saya? Di sini mungkin kakak-kakak mungkin sudah mendapat pengetahuan-pengetahuan dari LMS yang kakak-kakak baca, dari modul-modul yang kakak-kakak baca. Di situ tujuan dari kita semua mengikuti PKG PJOK ini, selain memberikan pengetahuan dan pemahaman, ini juga terkait dengan paradigma dan konsep baru PJOK. Jadi ini terkait dengan paradigma dan konsep baru PJOK, di mana kita juga secara bertahap, perlahan-lahan kita membiasakan, merefleksikan tulisan-tulisan yang kita sudah buat. Jadi tugas-tugas yang kakak-kakak buat di LMS itu nanti secara perlahan kita akan lakukan itu dalam proses pembelajaran kita. Dengan sendirinya itu membuat perubahan paradigma kita selaku guru PJOK. Kalau kita tidak merefleksikan diri kita, bagaimana kita mau tahu kita pun kekurangan? Selama ini beta pun proses pembelajaran ini baik atau tidak? Bagaimana katong mau tahu bahwa proses pembelajaran yang katong jalani itu baik atau tidak? Jangan sampai kita hanya kejar bahwa yang penting tujuan pembelajaran itu dapat, padahal dalam prosesnya anak-anak tidak terlibat dan tidak menikmati proses pembelajaran itu dengan baik. Itu mungkin yang di ketiga kakak-kakak ya, nanti baru kakak-kakak menulis di kolom yang tadi yang saya sudah bagikan. Karena kita punya pertemuan ini direkam, jadi aktivitas kakak-kakak pun otomatis juga akan terbaca di situ. Jadi makanya saya bilang kakak-kakak menulis saja di kolom-kolom yang saya sudah bagikan ini. Kemudian kakak-kakak kita lanjut untuk yang pertanyaan yang ketiga ini. Hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik
berkaitan dengan menulis refleksi. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Ya, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Kakak-kakak, modul-modul ini nanti kita akan pelajari bersama juga pada saat kita ada dalam pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka. Jadi saya berharap kalau memang tidak paham, silakan bertanya. Jangan sampai nanti proses luring, kelompok lain bisa, ketumpung kelompok saya bisa, begitu. Karena di Kota Ambon ini ada 9 kelompok. Ada 9 kelompok, kita ini kelompok keempat. Jadi jangan sampai saya sudah kasih materi ini, saat penyampaian ke sana, kakak-kakak yang bisa merespon itu. Jadi untuk kakak-kakak, untuk hal yang pertanyaan yang ketiga ini dari ke-6 pertanyaan itu saya mencoba memberikan penjelasan saja, karena mungkin kakak-kakak ada yang belum paham. Kita semua menjadi tahu tempat kekurangan kita dari proses refleksi yang kita lakukan. Jadi kekurangan kita selama mengajar atau penyampaian materi, namun yang menjadi tantangan di tugas ini mungkin katong mau kejar-kejar waktu. Di saat kita harus proses Zoom atau PKG ini, kita ada punya tugas utama kita, tugas mengajar. Jadi mungkin kadang-kadang itu yang menjadi tantangan untuk dari pembelajaran ini, dari proses PKG PJOK ini, itu yang menjadi tantangan. Jadi di saat kita mau mempelajari materi ini, kita juga memikir, aduh besok beta ada jam fulai, beta ada bikin ini, bikin itu lah, ada kegiatan ini. Jadi itu merupakan tantangan bagi kita. Kemudian misalnya selesai Zoom kita, contohnya dari yang tadi saya bilang, setelah Zoom kita harus menulis refleksi. Namun di sini kita sudah tahu model refleksi yang kita sudah dapat di materi-materi kemarin itu, kita mencoba menulis refleksi. Jadi setelah program PKG ini, di akhir program ini, diharapkan itu kita dari kakak-kakak semua setiap hari atau setiap selesai melakukan proses pembelajaran, diharapkan kita mencoba untuk merefleksikan proses pembelajaran PJOK yang baru kita lakukan. Yang tadi saya sudah bilang, kalau katong yang melakukan refleksi, katong tahu katong pun model kasih mengajar itu tetap yang terbaik. Tapi dari refleksi itu kita bisa mengetahui kekurangan. Refleksi itu dari anak, bukan dari kita. Jadi kalau yang saya pernah bilang, kalau model saya di sini, setelah selesai itu saya membagikan kertas atau kertas-kertas kecil itu, lalu siswa memberikan refleksi terhadap proses pembelajaran yang tadi saya lakukan. Saya memberikan refleksi itu dengan model 4P. Jadi bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana perasaan anak-anak saat itu, kemudian ada pembelajaran apa yang didapat di hari itu dari proses pembelajaran itu, dan yang terakhir itu mungkin perubahan apa yang mereka dapat. Jadi dari proses itu kita juga sebagai guru, oh iya kita tahu kita kekurangan di mana, dari kekurangan itu kita memperbaiki itu. Itu yang dinamakan proses refleksi. Bisa ya kakak-kakak ya? Kayaknya saya respon nih. Saya dengar. Dengar kakak, dengar. Selalu. Dengar kak, dengar. Jangan sampai beta mengajar saja, saya ada respon. Sing ada orang begitu. Kayak kelas ini, kelas kakak-kakak jujur saja beta bilang, bukan beta mau kasih aku, tapi kemarin katong
pertemuan. Jadi beta memang berharap ini ketong yang biasa hadir. Jadi ketong setiap kelas itu fasil ditanyakan peserta siapa yang sing ikut dan nama sekolahnya kan sudah didata. Jadi kakak-kakak beta nih, makanya beta sempaksa kalau memang kakak-kakak mau ikut silakan. Kalau sing kakak-kakak dong bilang supaya ketong tahu kakak-kakak dong mengundurkan diri begitu. Jangan mau ikut saja tapi ya ikut saja sekadar ikut. Karena fakta integritas kakak-kakak dong kan mengisi itu. Sudah tahu prosesnya seperti apa. Jadi beta berharap ada keseriusan begitu. Karena jangan sampai yang tadi beta bilang pada saat ketong tatap muka begini, kakak dong lihat kelas lain nanti dong bilang ketong. Padahal semua materi yang diberikan bagi kita para fasil itu semua sama. Jadi beta harap kakak kalau memang seng paham tanya supaya katong bisa saling berbagi. Nanti ada proses-proses pembelajaran ke depan di mana nanti kakak-kakak dong pun video yang kakak-kakak dong buat itu. Nanti masing-masing orang akan kasih pendapat dari video kakak-kakak itu. Jadi ke depan Kakak Cei, kasih tolong gambaran jelaskan. seperti Kakak Cei, tolong jelaskan nomor 6 doh. nomor 6. Tunggu sebentar, dari kakak Stera kayaknya sudah di nomor 6. Kakak nanti pelan-pelan beta baru di nomor 3. Beta kasih penjelasan satu-satu juga nanti baru. Oh iya ya, oke. Ya kalau begitu katong sudah ada di yang keempat ya. Bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Ya kakak-kakak untuk yang keempat ini, jadi dengan model rubrik yang digunakan kita tahu posisi kita di mana, kekurangan tadi kita di mana. Jadi dari kekurangan itu kita lebih meningkatkan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik itu bagaimana. Sebagus apapun kita menulis refleksi, jika kita tidak renungkan lagi, maka itu sama saja dengan tidak ada proses perubahan. Di mana posisi kita katong sing tahu kata katong posisi ini di mana. Kemudian jadi di pembelajaran 3 mulai merefleksikan refleksi ini kita lebih mendalam dari makna dan tatap muka di saat ini. Bagaimana katong merefleksikan modul ini merefleksikan refleksi. Jadi refleksi-refleksi yang telah kita pelajari, kakak-kakak lihat itu mana yang bisa kakak-kakak pakai dalam proses pembelajaran. Seperti tadi beta bilang, beta pengalaman selama ini mungkin dalam proses-proses pembelajaran, beta menggunakan refleksi 4P itu. Kalau memang siswa tidak mendeskripsikan itu, saya bagi saja kertas atau sticky note, nanti mereka menulis apa yang mereka katakan saat proses pembelajaran hari itu. Dan dari situ kakak-kakak itu kita akan merubah semua. Kita punya proses-proses pembelajaran yang selama ini aku rasa itu betul, tapi bagi siswa itu mereka tidak mengerti. Bisa ya. Kemudian untuk yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Sudah. Untuk yang kelima ini, ada salah satu kata bijak dari seorang pakar juga, pakar PJOK juga, belajar dari pengalaman. Dia mengatakan kita belajar dari pengalaman, tetapi tidak cukup hanya belajar dari pengalaman. Namun akan lebih baik
lagi jika kita merefleksikan pengalaman tersebut. Yaitu kata salah satu pakar olahraga kita, jadi belajar dari pengalaman itu penting. Kemudian jika kita merefleksikan pengalaman yang telah kita dapat itu berarti kita akan berubah ke arah yang lebih baik. Jadi memang orang bilang pengalaman itu penting lagi, tapi kita mencoba merefleksikan pengalaman yang kita telah alami itu ke proses yang lebih baik. Kemudian kita ada di jawaban yang ke-6, kakak-kakak. Mungkin di sini apa saja yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ya, siapa yang bisa membantu saya? Di soal yang ke-6 ini kakak-kakak, bagaimana pemahaman guru tentang pentingnya guru PJOK di daerah kita di Kota Ambon? Hasil penelitian ya kakak-kakak, hasil penelitian dari salah satu dosen kita, dosen PJOK, sebagian besar guru PJOK itu tidak paham dengan konten materi yang diberikan. Atau mereka yang paham dengan konten yang mereka ajarkan. Mereka tidak merumuskan tujuan pembelajaran. Mereka tidak mengerti, yang pertama mereka tidak mengerti konten atau materi, kemudian mereka tidak merumuskan tujuan pembelajaran dulu. Kemudian mereka hanya langsung masuk, misalnya untuk guru PJOK, contohnya masuk proses pembelajaran, masuk langsung dia kasih praktek tanpa memberikan sesuai dengan kalau katong susun modul ajar tuh, karena yang pertama siswa bagaimana sampai di bagian inti ada pendahuluan dulu. Tapi kebanyakan karena apa? Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru PJOK tidak memahami konten itu. Jadi dan tidak merumuskan tujuan pembelajaran dulu. Misalnya ya, kalau mungkin bagi kita tidak, tapi ada sebagian besar, saya ambil contoh misalnya ada guru olahraga yang memang dia basicnya itu untuk permainan bola voli. Maka nanti materi yang sering diberikan itu bola voli. Tanpa dia memikirkan ada di struktur kurikulum itu sudah jelas bahwa ada CP-CP yang harus kita capai dan tujuan pembelajaran yang harus kita capai selaku guru PJOK. Merujuk pada aktivitas yang kita lakukan untuk peserta didik. Semoga dalam pembelajaran PJOK di ini PKG PJOK yang sementara jalan, jadi bukan di kita saja di Provinsi Maluku, tapi di seluruh Indonesia ini ada 38 provinsi yang sementara jalan program ini, program PKG PJOK. Jadi ini memang program kementerian, bukan program dari provinsi di sini. Jadi semoga program PKG PJOK ini merubah paradigma guru PJOK yang kita bawa selama ini. Jadi mungkin ada pola-pola pembelajaran lama yang masih melekat pada diri kita guru PJOK. Dengan program PKG PJOK ini kita dapat merubah paradigma-paradigma itu sehingga semuanya bisa beralih ke arah yang lebih baik. Misalnya apa kita mau mengarahkan yang lebih baik, kita mengikuti saja. Sekarang ini kan sudah canggih, ada kegiatan-kegiatan, ada seminar-seminar, ada pelatihan-pelatihan yang khususnya untuk kita guru PJOK itu yang harus kita ikuti sehingga kita membawa perubahan itu. Jangan sudah beta sudah mengajar begini sah, apalagi kalau beta sudah sertifikasi beta begini sah. Jangan, kita harus mempunyai pola pikir ke depan bahwa pendidikan ini berubah dan kita punya perubahan itu akan terus
membantu kita dalam proses perbaikan kinerja kita ke depan. Jadi itu ke-6 soal yang kita akan coba lihat sama-sama. Saya berharap kakak-kakak memang ada yang tidak bisa mengakses itu, silahkan chat saja di kolom chat, nanti tinggal bilang ini nomor berapa. Semoga terjawab sudah ya pertanyaan-pertanyaan yang dari refleksi kita di ke-6 pertanyaan yang saya sudah tampilkan di sini, kiranya semua itu terjawab. Karena ini semua kakak-kakak sudah pelajari itu. Ini tidak ada yang belum dipelajari, semua sudah dipelajari. Jadi masing-masing orang merefleksikan saja apa yang selama ini saya sudah buat itu betul atau tidak. Bisa ya kakak-kakak? Kemudian ya, sebelum kita menyelesaikan proses kita di sore hari ini, saya minta satu orang saja juga apa dia bisa menceritakan ini. Mungkin selama 1 minggu kita sudah ada di dalam pertemuan tatap maya ini yang berlangsung. Pernahkah kakak-kakak sendiri merefleksikan diri sendiri terkait pengalaman kakak-kakak mengajar, dan menurut kakak-kakak cara kakak itu sudah salah atau benar dari proses yang sementara kita jalani ini, dari materi-materi yang katong pelajari kakak-kakak 1 minggu ini di proses tatap maya ini. Apakah kakak-kakak lihat dengan proses kakak-kakak belajar di sekolah, apakah kakak-kakak pun cara mengajar itu salah atau benar? Beta minta satu orang saja. Pernah kasih kakak-kakak alami itu dengan proses pembelajaran yang katong dapat selama ini? Oh iyo, selama ini mungkin beta pun proses pembelajaran saya bisa begitu. Ternyata mungkin ini ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi bersama kita di sore ini sebelum kita menutup. Karena katong semua 45 menit kakak-kakak, tapi karena memang kakak-kakak masih terlambat. Ya silakan kakak. Yang mau kakak Munawir bisa. Kalau yang bisa angkat tangan saja, jangan sampai beta panggil-panggil lah nanti kakak-kakak saya mau ikut Zoom lah. Ini silakan kakak-kakak. Ya kakak Oti silakan. Iya, Iya, Kakak Kak. Oti. Itu baku-bagi tuh. Iya, 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 Kak. iya. Oti silakan ya. Berbagi Ya, saja. Ya. Ya. Ini ada setelah mengikuti pembelajaran katong di selama 1 minggu ini, ada memang beberapa hal yang kadang-kadang katong guru olahraga kadang-kadang keliru, tetapi memang itu memang sudah siap, tetapi mungkin karena kita dikejar oleh waktu, kita pembelajaran di kelas hanya 2 jam pembelajaran, jadi mungkin kadang-kadang itu terhambat dengan waktu. Misalnya waktu untuk berganti pakaian itu hanya dikasih waktu sampai 5 menit, tetapi karena anak-anak itu lebih banyak bermain, dong buat mungkin berganti pakaian itu lebih dari 5 menit, sehingga proses pembelajaran itu katong harus lakukan dengan secara monoton. Dan kadang-kadang pada akhirnya juga setelah
bel pergantian jam itu anak-anak juga dituntutkan harus untuk berganti. Sementara kadang-kadang guru mata pelajaran jam berikut tidak mau untuk anak-anak ikut dengan pakaian olahraga. Jadi itu kadang-kadang yang sering kita apa langsung selesai bel berbunyi katong yang langsung melakukan refleksi lagi, tetapi katong suruh langsung kasih setiap barisan anak-anak masuk berganti pakaian langsung masuk di kelas tanpa katong melakukan refleksi. Itu kadang-kadang katong terjadi seperti itu. Mungkin itu saya katakan. Terima kasih. Ya Kakak Oti, terima kasih. Mungkin itu juga katong alami, bukan saja di Kakak Oti, beta juga pernah alami itu. Tapi Iya. mungkin dengan proses ini Kakak Oti ya, mungkin kita lebih ekstra ketat ya dalam proses ini. Kalau memang katong ini anak-anak dengan baik dong memang berganti itu makan waktu. Bukan di Kakak Oti saja, beta juga mungkin di kakak yang lain. Mungkin dong ganti makan waktu dong berjalan ke sana makan waktu balai itu bisa 20 menit. Tapi bagaimana kita guru mensiasati waktu itu? Ya Kakak Oti nanti dipelajari lagi. Mungkin ke depan ada kita buat kesepakatan kelas begitu. Kesepakatan kelas untuk mapel PJOK. Kalau memang dia lewat dari itu ya sanksi yang harus dia terima. Misalnya Kakak Oti mungkin itu solusi saja karena memang juga beta pernah mengalami itu. Kemudian setiap proses pembelajaran kalau memang waktu sumepet begitu lalu anak-anak saya bisa refleksi. Itu saja Kakak dengan membagikan itu. Kertas nanti baru kita ambil dari mereka. Nanti selesai jam atau dong pulang sekolah baru dong kumpul itu tidak masalah. Padahal karena posisi hari itu kan materinya kan mereka masih ingat. Kalau kata sebelah nanti minggu depan baru kumpul, selupa ibu. Begitu. Itu yang terjadi untuk anak-anak kita sekarang ini. Jadi mungkin prosesnya seperti itu Kak Oti, itu yang beta lakukan dan memang kalau seperti itu katong ketat dengan siswa don tetap ikut. Kalau memang katong sudah capek dan sebagainya ya itu juga merupakan tantangan per katong guru PJOK. Ya bisa ya Kak Oti, ya Kakak Munawi, silakan. Iya, terima kasih Kakak. Kalau pengalaman saya itu di sekolah, ya di sekolah pakai bahasa Rari juga, Kak Cie. Di katompu sekolah kita mengajar itu, kan setiap awal semester itu ada workshop tuh. Nah, masing-masing guru mata pelajaran kan kasih masuk usulan terkait dengan kegiatan. Nah, kalau di SMP Muhammadiyah itu dalam workshop beta langsung sampaikan bahwa kegiatan PJOK itu siswa harus datang dengan pakaian yang sudah disiapkan. Memang hari Jumat itu kostum olahraga semua, tapi pada saat mata pelajaran PJOK itu siswa itu sudah seharusnya membawa, jadi bukan cuma katong yang ingatkan, tapi kurikulum juga mengingatkan hal itu agar katong selalu saling mengingatkan. Nah begitu jam pertama, andaikan itu jam pertama, setelah selesai apel itu dong langsung berganti. Jadi yang laki-laki memang cepat-cepat, tapi kalau perempuan kan lama tuh biasanya. Nah perempuan langsung masuk di kelas. Jadi yang terlalu makan waktu yang begitu ini. Nah semua itu cuman bagaimana katong koordinasi antara kepala sekolah dan kurikulum saja. Karena jadwal dan semua itu dengan kurikulum. Nah yang kedua, kalaupun katong bertahan dengan hal siswa berarti yang jelas waktu tersita habis. Ya mengerti juga kalau katong anak-anak ini kan dong pingin barang yang bagus, cuman dong pun gerakan juga sama dengan katong orang besar untuk waktu. Nah, jadi diberikan sanksi, setelah itu kepala sekolah atau kurikulum langsung sampaikan itu, saling mengingatkan. Masing-masing kelas punya WA grup kan ada, jadi yang susah setiap jam mata pelajaran diingatkan lewat WA grup masing-masing. Enggak dong juga ketemu anak-anak itu bisa siap-siap, tapi anak-anak ini kadang-kala juga pura-pura lupa, jadi mesti kasih ingat terus. Jadi begitu.
Oke. Ya Kakak Munawir, ya. Beta mencoba menarik kesimpulan ya. Kakak Munawir itu seperti yang tadi beta bilang saja. Bagaimana kita punya guru kesepakatan kelas di kelas yang akan kita ajar seperti itu dari awal sebelum kita masuk untuk ke awal semester. Sebelum kita memulai semester baru itu sudah ada kesepakatan untuk proses-proses praktek dan sebagainya, itu kita sudah kesepakatan dulu dan ada sanksi-sanksi yang kita berikan. Bukan langsung kita dengan keras. Anak-anak muda sekarang kan anak-anak berbeda dengan karakter masing-masing. Jadi mungkin dengan kesepakatan kelas itu bisa membawa anak-anak itu lebih tertib dengan proses itu. Apalagi kalau materi yang yang suka pasti dong berganti lama-lama. Jadi begitu saja Kakak ya, mungkin itu masukan-masukan bagi kita selaku guru PJOK dalam menyikapi proses-proses pembelajaran kita dengan refleksi-refleksi yang telah kita pelajari bersama kakak-kakak semua. Mungkin begitu ya Kakak Oti ya. Ya Kakak Cey. Ya. Kemudian di sesi akhir ini iya mungkin jaringan lah jadi ini slide jalan. Iya, Pada iya, pada sesi akhir ini terima kasih kakak-kakak semua untuk proses pembelajaran yang telah kita lakukan di sore ini. Saya ingatkan kembali ya kakak-kakak, mungkin untuk proses-proses ke depan, kemarin itu kita akan ketemu secara tatap muka bersama nanti untuk proses praktek kita itu tanggal 28 kakak-kakak, tanggal 28 sampai tanggal 2 itu kita akan ada dalam proses pembelajaran luring. Jadi saya sampaikan supaya kakak-kakak siap, kemudian nanti kita masuk untuk ke materi yang berikut untuk materi eksklusivitas, adil gender dan inklusif. Begitu saja kakak-kakak, terima kasih untuk kebersamaan kita di sore ini. Mungkin Kakak Munawir menyikapi ketong pun jam Zoom ini, ketong cari kesepakatan dulu barang nanti ada yang sekolah pagi, sekolah siang. Cuman kalau mau Zoom malam itu banyak terkendala jaringan kakak. Iya, Kak Kecil, terima kasih. Yang pertama kita mau sampaikan saja kepada katong kakak yang sudah hadir ini, semoga katong tetap bertahan sampai pada akhirnya. Terus begitu tatap muka atau luring bersama kelompok-kelompok yang lain, katong insya Allah mudah-mudahan katong 7 orang ini selalu siap untuk bertemu dengan kelompok yang lain. Bukan katong mau uji bahwa bisa dan tidaknya, tapi semua itu pembelajaran. Tapi paling tidak katong harus sedikit punya persiapan untuk menghadapi hal demikian. Yang berikut, kecil kita tuh terserahlah dari teman-teman. Artinya kita mau ambil keputusan juga. Nanti teman-teman terhalang dengan aktivitas yang lain. Jadi kita tuh ikut kecil dan teman-teman punya waktu sajalah. Artinya beta karena sudah koordinasi dengan kepala sekolah bahwa kita ini punya jam tidak paten, kadangkala dia berubah. Nah, dari jam 2 ada ke jam 4 ada jam 6 ke jam 10 pagi. Jadi kepala sekolah itu maklumi tentang kondisi itu. Dan katong harus sampaikan juga ke kurikulum, sehingga waktu jam katong itu dibiarkan catatan ataukah dibiarkan tugas hingga kurikulum yang melihat tentang guru yang tidak ada punya jam bisa masuk kontrol katong pun kelas. Nah itu Iya, hal itu yang beta sudah lakukan di SMP Muhammadiyah. Jadi beta tuh terserah saja lah, mau waktu mana saja itu beta siap. Mungkin itu gak kecil dari teman-teman. Iya, kakak-kakak mungkin beta menyambung saja dari Kakak Munawir.
kita punya kegiatan ini, kepala sekolah juga sudah ada surat izin. Jadi mungkin dari awal beta pernah katakan untuk kakak-kakak semua bagaimana kita punya relasi dengan kepala sekolah, dengan kaur kurikulum, dengan teman-teman sejawat kita kalau memang ada guru PJOK lebih di sekolah. Ini kan tidak memaksakan kakak-kakak yang awalnya mengaktifasi di PMM berarti kakak-kakak dong bersedia. Makanya dari pihak PKG BGP itu sangat menyayangkan itu kakak-kakak yang tidak mengikuti proses ini. Kakak-kakak kira beta juga mengajar, kakak-kakak katong semua mengajar. Jadi kita bisa mensiasati dengan yang tadi Kak Munawir bilang, kita bisa membuat LKPD, kita bisa membuat tugas untuk siswa pelajari di saat proses pembelajaran kita hari itu. Kita memahami kakak-kakak semua, tapi kalau memang kakak-kakak ingin maju, bisa bagi waktu dengan baik bisa. Katong semua nih butuh perubahan. Jadi kalau memang mau berubah ke arah yang baik itu silakan saja. Kalau memang mau tetap dengan seperti ini, disilakan. Yang penting beta sudah menjelaskan prosesnya dari awal seperti ini. Jangan bilang bahwa ini beta tugas pokok mengajar. Katong semua tugas pokok mengajar. Tapi bagaimana katong bisa bagi waktu supaya proses ini jalan dengan baik. Saat ini program PKG jalan, katong juga pamong di UKIN juga jalani saja proses mengajar. Kakak-kakak beta 12 kelas, beta bisa bagi seperti apa proses itu. Yang penting semua bisa jalan. Beta juga sudah jalani proses seperti kakak-kakak, katong su 3 bulan yang lalu su jalani akan. Jadi mungkin dari kakak-kakak sendiri silahkan membagi waktu. Beta kan selalu menanyakan mana baiknya jam berapa, tapi beta sarankan tuh jangan malam, karena kalau malam itu kadang-kadang harus ketong keluar, ke stop dan sebagainya. Jadi begitu ya kakak-kakak semua. Iya Kak Cei. Ya, terima kasih atas partisipasi kakak-kakak. Kita sudah bertemu di sore ini. Saya ingatkan lagi kalau memang ada tugas-tugas yang terkendala, silakan WA tanya saja, beta siap bantu. Yang penting kakak-kakak upload tugas, karena itu juga nilai tambah untuk kakak-kakak. Bisa ya kakak-kakak, selamat sore, sampai ketemu nanti. Selamat sore Kakak Cei, terima kasih banyak. Ada info di grup, silakan. Kalau memang tugas yang saya bisa WA saja, beta siap bantu. Oke. Kakak Cei, satu lagi, mohon maaf satu lagi. Maksudnya teman-teman yang memang yang mau hadir dari grup lagi. Iya, makanya beta kemarin saja. lapor. Iya, kakak beta kemarin lapor katong kelas ini 15 orang. Yang selama ini aktif itu 9, tapi ada yang masuk hari itu, besok yang masuk. Beta sudah lapor semua. Jadi itu nanti yang memang kalau memang ada teguran dari kepala dinas dan kepala sekolah itu di luar beta, karena beta selalu mengingatkan. Itu sah. Jadi memang nama-nama itu beta sukirim. Kita bilang kakak mengikuti saja, sing terlalu berat-berat. Ikut saja. Kalau memang terkendala akses dan sebagainya tinggal bilang, selesai. Yang penting kakak-kakak mengikuti ini. Katong sing tahu ke depan proses ini ada berlanjut, kakak-kakak dong mungkin jadi fasilitator untuk teman-teman guru PJOK yang lain, katong kan sing tahu. Seperti itu. Oke, ya, terima kasih Kakak Cei. Ya. Terima kasih. Ya, selamat sore semua. Sore Kakak Cei. Kakak tuh yang absen lagi Kak? Beta so ambil absen kakak. Oh iya, Jadi terima tenang kasih. beta isi absen. Oke. Siap. Dah, Kakak Kakak Cei. Cei. Terima kasih.